Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Miss Meli. Seperti biasa, kita akan belajar bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan membahas tentang like and dislike. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe and klik tombol loncengnya ya. Terima kasih. Akan ada saatnya di mana kalian harus menyatakan rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu hal. Nah, gimana ya cara menyatakan dalam bahasa Inggris? Yuk, tonton videonya supaya kalian bisa membuat pernyataan like and dislike dengan benar. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial. Tapi di jejaring sosial nggak mungkin kan kita tiba-tiba punya teman gitu aja. Dan saat ini ketika kita sudah punya kesadaran pengen punya teman baru, kenalan sama orang-orang yang baru, penting untuk kita tahu bagaimana sih cara mengenalkan diri dengan oke. So, how to successfully introduce yourself? Well, selain memperkenalkan nama ataupun pekerjaan, kita juga perlu sharing nih tentang like and dislike. Like yang saya maksud di sini bukan tombol yang sering kita lihat di media sosial ya, tapi maksudnya adalah kesukaan kita atau kegiatan yang kita suka lakukan, makanan yang kita suka dan yang tidak kita sukai, buku yang kita suka dan buku yang tidak suka kita baca. Tapi sebelumnya, kenapa sih itu penting? Karena yang pertama, sebagai makhluk sosial, kita tidak serta-merta mau berhubungan dengan setiap orang di dunia. The fact we like people who like similar to us. Misal Sherlyn ngefans berat nih sama musik K-pop. Apa menurut kalian yang terjadi jika suatu hari Sherlyn kenalan sama Kenzo yang juga sama-sama ngefans sama K-pop? Mungkin setelah kenalan mereka akan sering chatting dan saling share info terbaru dari artis favoritnya. Lalu mereka hangout deh. Ternyata mereka suka makanan Jepang dan sering makan bareng. Saya yakin nih teman-teman kita punya kesukaan yang sama-sama dengan kita. Karena itu alasannya kita temenan sama mereka ini the first place. Ini yang dinamakan dengan social psychologist, bahwa share opinions, positive as well as negative, can facilitate bonding between two strangers. But why? Ada dua alasan yang mungkin menjelaskan fenomena ini. First, it confirms our view of the world and it validates our thinking. And we like people who validates us. Artinya kalau kita ketemu orang yang sama-sama gak suka musik rock, kita akan dapat validasi. It's okay or not like rock music. Kita merasa diterima oleh orang tersebut. The second reason, if we like or had similar thing, we assume that we'll like each other. Nah, Sherlyn dan Kenzo sama-sama suka fotografi nih. Misalnya kesamaan hobi itu membuat mereka berpikir bisa saling menerima dan cocok buat temenan. Jadi kita udah tahu bahwa kesukaan yang sama-sama bisa bikin kita lebih mudah bonding sama teman atau orang yang baru kita ajak kenalan. Pertanyaannya sekarang adalah, how to talk about our likes and dislikes? Well, kali ini cara yang paling mudah, kita bisa langsung saja gunakan verbal like and dislike. Misal, I like flowers, I dislike bugs. Dalam bahasa Inggris ada banyak banget ungkapan yang bisa kita gunakan dalam hal ini. Coba kita lihat percakapan ini yuk. So what are you going to do this weekend? Well, I enjoy trying new restaurant. Do you fancy eating out? I can stand a crowded restaurant on a Saturday night. Oh yeah? It drives me crazy too. Alright, so how about watching films? I absolutely love film art. I detest more theater. What about Netflix? Sound great. I don't mind making some popcorn. Nah, kalian bisa temuin nggak yang mana yang like dan mana yang dislike? Alright, coba kita highlight ya, mana yang termasuk ekspresi like. I enjoy, I absolutely love,
Dan berikutnya ini termasuk ekspresi dislike. I cannot stand. It drives me crazy. I detest. Jadi ada variasi. Kita nggak ngulang-ngulang bilang I like this, I like that, I dislike this, I dislike that. Kalau kita gunakan ungkapan-ungkapan dalam percakapan ini, obrolan kita pasti lebih natural ya, dan nggak kaku gitu. Oke, terakhir ada juga nih ungkapan yang bisa kita pakai untuk kita bilang nggak suka maupun suka. Misalnya, I don't mind. Nah, secara harfiah artinya saya tidak keberatan. Jadi dia tuh nggak suka, tapi ya nggak suka juga gitu loh. Itu jadi ekspresi tentang like and dislike. Di video selanjutnya kita akan bahas yang lebih penting lagi. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.